sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bahwa Al-Masih atau Mesias yang dijanjikan itu wajib disembah. Mazmur 2, Mazmur 110. Oke ya. Terus kemudian saya bacakan di Matius 11. Oh, sudah selesai. Oke, silakan. Oke. Kira-kira sudah dipahami Bang ini ya? Turun sebentar Kak. Sorry. Turun 3 detik sebentar, sorry. Double ada telepon. Dikit lagi sebentar. Oke. Mbak Noni, tolong nanti dikondisi typingan ya. Iya siap Bunda. Teman-teman yang di bawah yang di typing, mau Kristen mau Muslim, tolong dijaga typingnya ya, jangan saling menghujat. Ya, kita menunjukkan bahwa kita ini beragama yang baik ya, sopan, saling menghargai, tidak perlu harus saling menghujat. Oke, naikkan lagi Bang. Iya, oke. Sudah itu. Tadi giliran Bang Zuma yang bertanya ya, sekarang giliran Bang Zeki. Narasumber, silakan. Boleh Oke, Yun Bang. sekarang yang bicara bikin narasi Bang Juma. Gantian ya. Boleh Bang Kami yang Juma? bertanya. Belum, Ya, sayang. giliran Sekarang teman Bang kita Zeki. bertanya, Bu. Oh, oke. Iya, habis ini Ibu. Bikin Iya. narasi dulu. Oke. Ya, silakan. Oke, waktu 2 menit untuk Bang Jeki atau Bang Justin untuk bertanya untuk Bang Zuma dan Mbak Yuni, Bu Yuni. Oke, Bang, dimulai. Oke, Bang Yasin mohon izin ya. Oke, pertanyaan saya kepada teman-teman narasumber Muslim, bahwa apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang dikenal oleh teman-teman Muslim ini, ya pernah menyatakan diri, gitu ya. Nah, kalau kita mengatakan pernah menyatakan diri, bukan mengatakan diri, tetapi pernyataannya, ya, pernyataannya kepada umat, kepada manusia, khususnya dalam hal ini mungkin kepada nabi-nabi teman-teman Muslim, bahwa dia menyatakan dirinya kepada manusia bahwa dia eksis, bahwa dia ada, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar kalimat, bukan sekedar penyampaian tersebut, tetapi betul-betul menyatakan dirinya, ya, baik dalam rupa apapun itu, baik dalam bentuk apapun itu, untuk menyatakan bahwa dia ada, dia eksis, bukan dalam bentuk penyampaian atau bukan dalam bentuk kata-kata. Karena ini penting sekali di dalam fundamental iman, bahwa kalau kita berbicara Tuhan, dia menyatakan, bukan hanya mengatakan. Seperti itu. Silakan. Cukup Bang Jek. Silakan Bang Zuma menanggapi, menjawab 5 menit dari sekarang. Iya, mungkin Bu Yuni mau duluan, silakan Bu. Bang Juma aja deh. Nanti salah. Lanjut aja. Oke, baik. Iya, jadi gini teman-teman sekalian. Jadi kita berbicara mengenai konsep iman ya. Ketika kita berbicara mengenai konsep iman, berarti kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam pengajaran agama Islam, Tuhan yang kami sembah itu bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dirinya. Jadi ketika teman Kristen bertanya, seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian bisa diketahui keberadaannya, maka kami tidak akan mampu menunjukkan wujud daripada Allah. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan makhluk, sementara mata kita dan juga kuping kita hanya bisa menelaah apa yang panca indera kita itu konsumsi.
Hanya itu yang bisa kita jelaskan dengan lisan, dengan logika secara absolut dalam arti kata bentuk. Seperti angin misalnya. Kita rasakan keberadaannya, kita yakin angin itu ada, tapi tidak ada manusia yang bisa mampu menunjukkan bentuk wujud angin itu seperti apa. Nah, Al-Quran kemudian menerangkan, untuk mengetahui keberadaan pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Tuhan hanya meminta kepada manusia untuk memikirkan ciptaannya. Bahwa alam semesta ini ada, itu dikarenakan karena ada yang menciptakan. Meskipun yang menciptakan itu tidak mewujudkan dirinya untuk dilihat. Jadi Allah itu menyatakan diri dengan adanya siang dan malam, wujud bahwa ada Allah yang menciptakan siang dan malam itu. Tidak mungkin seorang presiden, tidak mungkin seorang negarawan atau seorang raja atau manusia yang kemudian menciptakan terjadinya siang dan malam itu. Pasti ada yang menciptakan itu. Maka Tuhan kemudian menyatakan diri. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan alam semesta ini. Nah, kemudian ketika sahabat saya, saudara saya bertanya, bagaimana Anda bisa tahu Tuhan Anda itu ada? Al-Quran kemudian menjawab, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيُّكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابًا. Dan tidak patut bagi manusia. Nah, sementara yang minta ini adalah manusia. Manusia minta, tolong seperti apa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Al-Quran mengatakan tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus para malaikat. Jadi bagaimana mungkin seorang muslim akan mengatakan wujud Tuhan kami itu seperti ini, wujud Tuhan kami seperti ini. Yang bisa saya gambarkan kepada saudara-saudara bahwasanya analogi yang biasa saya bawa, ketika kita menemukan jejak binatang, maka yakinlah percaya, meskipun binatangnya kita tidak lihat, tapi ada jejaknya, maka yakinlah bahwa binatang itu ada. Begitu juga Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak mampu kita melihat wujudnya, tapi karena kita lihat jejaknya, apa jejak Allah? Alam semesta ini, adanya kita, adanya kedua orang tua kita, adanya nenek kita, adanya bumi ini. Itu adalah jejak Allah, bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Meski kemudian Allah tidak mewujudkan dirinya. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu melihat Allah. Ya, di alam semesta ini tidak ada yang mampu melihat Allah. Kenapa? Alam semesta ini tidak mampu memuat wujud Allah. Kita hanya bisa melihat kebesarannya. Kita mampu berbicara, kita mampu melihat, itu bukan karena orang tua yang membuat, tetapi otoritas tertinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberadaan Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu bisa dibuktikan keberadaannya dengan adanya ciptaannya. Layaknya seperti tukang lemari. Orang bisa tahu bahwa tukang lemarinya itu ada dengan cara apa? Dengan melihat lemari. Lemari nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, tercipta dengan sendirinya. Bukti adanya tukang lemari karena adanya lemari. Tidak mungkin lemari itu ada kalau tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang membuat. Tidak mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada yang membuat. Yang membuatnya itulah yang kami sebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbus samawati wal ard. Tapi kalau Anda minta tolong seperti apa Tuhan Anda, mohon maaf kami tidak bisa kemudian menjadikan Allah itu sebagai tagut, makhluk. Demikian. Oke, Bang Juma. Untuk sementara. Makasih. Mungkin masih ada waktu untuk Ibu Sudah habis, Yuni. Oh iya, habis. Oh, maaf ya Bu. Waktu menanggapi diberikan untuk Bang Justin atau Bang Jeki 3 menit. Bang Jack, Pak Justin, oke, menanggapi jawaban Ya, Bang. izin Bang Jack, mungkin saya dulu ya. Kalau dilihat dari jawaban Bang Zuma, mohon maaf, kalau saya membaca dari Syarah Al-Barahain ya, kitab syarah dari Syekh Muhammad As-Sanusi, jadi keseluruhan sifat Allah itu 20, itu semuanya rasional ya, akli. Jadi kalau Anda mengatakan tadi tidak berwujud, sifat wujud itu artinya ada. Ya kalau Anda bicara ada, Anda bicara datnya. Dan 20 sifat itu dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi. Yang nafsiyah, yaitu yang wujud itu. Salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Bagaimana mungkin Anda mengatakan jika sifat Allah itu tidak ada, harus melalui. Lalu apa faedahnya Anda mengimani kepada 20 sifat? Ya salah satunya adalah sifat ma'ani.
Di dalam salah satu sifat itu ada kalam, al-kalam. Dan kita tahu bahwa kalam itu dinyatakan dalam Quran. Ini artinya mohon maaf, Anda belum mampu menjelaskan itu dalam disiplin ilmu Anda sendiri. Kalau tadi saya ingin mengatakan bahwa yang Bang Jeki sampaikan itu betul. Menyatakan, mewahyukan karena ada kebutuhan manusia untuk beriman kepada yang bukan konsep. Katanya, bukan. Yohanes 1 ayat 18 jelas, menyatakan. Kalau bicara wahyu, kami juga tahu apa itu wahyu umum. Wahyu alam melalui alam. Ya, misalnya di Mazmur 19 ayat 1-5. Wahyu alam melalui manusia sendiri, hati nurani, melalui sejarah. Tetapi kita bicara wahyu khusus, bagaimana Allah secara khusus menyatakan dirinya, eksistensinya kepada umat manusia. Jadi itu saja Bang Jeki, saya masih simpan amunisi saya nanti untuk Bu Yuni. Oke, Bang Justin, sudah selesai. Sekarang Yuni, silakan. untuk menanggapi. Bang Zuma. Silakan Bu Yuni. Oke, menanggapi ya. Gini, ketika Bang Jeki bertanya, bagaimana sih Allah itu pernah menyatakan diri atau tidak? Kan dalam sejarah tadi Bang Juma udah bilang tidak ada. Sebab kenapa? Karena mata kita, telinga kita itu tidak bisa, tidak mampu untuk menerima gitu satu kekuatan yang kuat daripada apa yang kita punya sekarang di dunia ini. Jadi seandainya Allah menampakkan diri, ya seperti itulah katanya gunung hancur atau gimana. Jadi memang selama ini belum pernah juga istilahnya Allah tiba-tiba datang ke bumi ini, hai aku Allah sembahlah aku, ya itu rasa belum pernah ada gitu kan. Ya udah Bang Juma lanjut lah. Oke, baik, makasih Bu. Jadi yang diterangkan Bu Yuni ini adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab saudara. Keluaran 33 nomor 20. Tuhan berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi bagaimana mungkin kemudian ada manusia yang bisa menjabarkan wujud Allah, sementara tidak ada manusia yang pernah melihatnya. Begitu pingin melihat Allah, Allah menampakkan diri, manusia itu segera mati. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang mampu kemudian menguraikan wujud Allah. Tapi kalau Anda berbicara mengenai sifat 20, yes, kami paham Allah itu qidam baqa mutakallafu lil hawadsi. Kami paham itu. Allah itu wujud, Allah itu ada. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Tetapi sesuatu yang ada bukan menjadi tidak ada karena mata kita nggak bisa lihat. Angin tidak bisa kita lihat. Apakah angin tidak ada? Ada. Akal tidak bisa kita lihat. Apakah karena kita tidak bisa melihatnya maka akal itu nggak ada? Ada, Bung. Jadi wujud itu artinya ada. Tapi keterbatasan manusia tidak mampu melihat yang ada. Anda sekarang di Jakarta, coba lihat Makassar, bisa nggak? Nggak bisa. Makassar nggak ada berarti? Ada. Begitulah Allah yang kami sembah. Dia yang maha melihat, tapi makhluknya tidak maha melihat. Dia yang melihat kita, kita tidak melihat dia. Itulah konsep Tuhan. Makanya ketika datang Tuhan yang Anda sembah berupa manusia, dia tidak menyatakan dirinya Tuhan. Karena memang dia bukan Tuhan, dia ciptaan Tuhan. Demikian. Masih ada 1 menit lagi, Bang. Oke, Bu Yuni mau nambahkan atau saya, Bu? Oke ya, iya istilahnya kalau ketika saya mengenal kekristenan itu kan seolah-olah, ya bukan seolah-olah ya, memang kenapa sih selalu saya bertanya kenapa firman jadi manusia, firman menjadi manusia, itu seolah-olah gimana sih supaya katanya Tuhan itu bisa berinteraksi dengan manusia sehingga dia mengambil wujud sebagai manusia. Itu seperti yang ditanya, yang dijabarkan oleh teman-teman kekristenan. Oke, siap. Oke. Sekarang sudah menanggapi giliran Bang Zuma yang bertanya ya. Oke, sekarang saya tanya dulu ya Bang Zuma sebentar. Begini kan, ketika Anda orang Kristen selalu kenapa sih Tuhan itu harus memperkenalkan diri kan? Seandainya saya tidak kenal siapa Yesus kan, saya selalu udah bilang seperti itu sama orang Kristen. Saya tidak kenal Yesus tuh. Ketika saya bertemu dia di pasar beli ikan kan mau digoreng, saya tidak kenal dia. Bagaimana saya menganggap dia itu Tuhan gitu loh? Sebab saya tidak kenal dan dia pun tidak pernah memperkenalkan diri gitu. Dan lagi satu,
seandainya nanti di akhirat nanti, itu juga ada pertanyaan. Setelah dari akhirat nanti ketika saya bertemu dengan Yesus, dia bertanya kepada saya, Bu Yuni, kenapa kamu tidak pernah menyembah saya? Saya akan menjawab pertanyaan beliau dengan jawaban, karena kamu tidak pernah mengatakan diri kamu Tuhan. Bagaimana saya kenal kamu, sedangkan kamu tidak pernah mengatakan diri kamu Tuhan, gitu. Lanjut, Bang Juma. Iya, saya perkuat dengan data Yohanes 12 nomor 48 tentang pertanyaan Bu Yuni. Yang menjadi hakim di akhir zaman perkataan Yesus, apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel sebelum dia terangkat ke langit. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak menyembah aku? Maka saya Bu Yuni akan menjawab jawaban yang sama. Aku tidak menyembahmu karena kau mengatakan yang menjadi hakim adalah perkataanmu. Perkataanmu tidak ada satupun yang mengatakan sembahlah dirimu. Justru mengajarkan menyembah kepada otoritas tertinggi, yaitu Bapa yang mengutus kamu. Pertanyaan kami, apa yang Anda akan lakukan ketika Yesus menjadi hakim dan Anda ditanyai kenapa kau menyembah aku? Silakan. Oke, Bang Jeki atau Pak Justin bisa menjawab. Bang Jack, Bang Justin. Udah mute ya. Bang Jack, Bang Justin. Ya, dengar suara saya? Bang Jack sinyalnya nggak bagus. Pertanyaan Bang Juma, jawab. Baik. Selama 1400 tahun pertanyaannya seperti ini saja. Saya berharap sebenarnya kalian studi banding kepada para ulama kalian yang sudah melakukan dialog dengan otoritas kekristenan di abad awal Islam gitu ya. Pertanyaannya substansinya sama ya, masih terlihat secara implisit bingung tentang konsep atau konteks ketuhanan di dalam Alkitab. Jadi terpaksa saya harus mundur dulu untuk membantu supaya teman-teman Muslim di sini mampu memahami apa arti Tuhan. Saya bacakan, ini perkataan Yesus ya, di Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu. Mu ini siapa? Bapa Tuhan langit dan bumi. Dikatakan seperti itu. Karena semuanya itu engkau sembunyikan dan seterusnya. Ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku, ini Yesus, oleh Bapakku. Tuhan langit dan bumi yaitu Allah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Apa yang diserahkan? Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, ini Yesus, telah diberikan. Kalau ada diberikan, berarti ada yang memberikan. Apa yang diberikan? Segala kuasa di sorga dan di bumi. Termasuk kuasa untuk menghakimi. Jadi Tuhan langit dan bumi yaitu Allah Bapa menyerah kuasakan kepenguasaan kepada Yesus Kristus yang adalah anak manusia atau Mesias itu, tetapi di dalam dirinya ada kepenuhan kealahan, Kolose 2:9. Supaya manusia memahami Tuhan yang sempurna, yang bukan katanya tadi. Saya pikir itu saja. Saya harus mundur ke belakang untuk menjelaskan kepada apa itu Tuhan. Sayang sekali kalau dalam dialog lintas iman hal yang basic tidak dipahami ya. Maaf, ini kritik membangun. Silakan Bang Jeki. Masih ada berapa menit? 3 menit. Bang Jeki silakan. Oke, sorry saya terbental ya. Jadi saya belum menemukan ya jawaban dari teman-teman ini yang menyatakan Tuhan itu ada atau Tuhan itu menyatakan diri. Kalau tadi disebut jejak-jejak dan contohkan dengan Makassar apa segala macam, dan ditambahkan juga dengan ungkapan Bu Yuni ya mengatakan bahwa kenapa Tuhan perlu menyatakan diri, bukankah sejatinya manusia di dalam konsep teman-teman mungkin tidak menangkap apa yang maksud saya menyatakan diri. Jadi, kalau yang paling rendah tidak bisa menjangkau yang di atas itu betul. Tetapi, kalau menyatakan yang atas tidak bisa datang dalam keadaan atau menyerupai apapun, dalam hal ini menyatakan diri kepada hal yang rendah, menurut saya betul-betul tidak ada. Begitu.
Karena setahu saya, ya, karena saya juga membaca Al-Quran sekalipun terjemahan, ya, saya melihat bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak-nampaknya tidak mungkin kelihatan ada tanpa melibatkan cerita-cerita di dalam Alkitab. Nah, maka hal ini saya melihat itu seolah-olah ada sejak dulu karena memang melibatkan cerita di dalam Alkitab bahwa Allah berfirman kepada A, kepada B, kepada C, ya. Nah, jadi itu pernyataan itu saya lihat Allah seolah-olah ada karena memang itu diceritakan ulang di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an dalam hal ini. Ya, itu asumsi saya. Ya. Nah, sehingga pernyataan dia ada itu memang dilihat daripada cerita yang berulang dan itu cerita yang sudah ada dalam Alkitab sekalipun menurut asumsi saya itu secara serampangan dan sembarangan diceritakan ulang, ya, seperti itu. Jadi kalau Bu Juni mengatakan melihat jejaknya atau bahkan contohnya Makassar dan sebagainya, itu bukanlah contoh yang relevan karena memang sejatinya Tuhan itu berinteraksi dengan manusia. Kan teman-teman meyakini Adam itu di sorga. Kalau di sorga dia ketemu Allah atau tidak? Dia berjumpa dengan Allah atau tidak? Dan keyakinan teman-teman pun kalau nanti di sorga, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah. Setahu saya begitu. Ya, nah jadi memang dalam iman Kristen sudah saya terangkan bahwa Tuhan kami, Allah kami berwujud. Nah itu perlu sekali ya dikoreksi bahwa Allah itu tidak pernah kehabisan cara. Bagaimana caranya dia mau berinteraksi dengan makhluknya, ciptaannya. Ya, maka dalam hal ini apakah kedagingan Yesus itu yang adalah Allah? Itu yang seringkali salah fokus teman-teman terkait firman telah menjadi manusia. Belas kealahan kepenuhan itu ada di dalam daging Yesus itu. Tapi saya kira itu kristolog ya, saya nggak ke situ dulu. Oke, silakan. Sorry. Terima kasih. Sekarang Bang Juma untuk menanggapi jawaban atas Bang Jeki. Oke, baik. Jadi gini teman-teman, Yesus Anda katakan berkuasa sehingga dia Tuhan. Tapi kemana perginya akal sehat kita? Ketika yang disembah ini justru mengakui diberi kuasa. Berarti ada otoritas yang memberi. Umat Islam itu udah final di situ. Ada yang memberi kuasa. Loh kok yang dituhankan yang diberi gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus diberi kuasa, di surga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Markus 10 nomor 40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku di kerajaan Tuhan, aku tidak berhak. Di dunia, dinyatakan dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 5, bahwasanya aku diberi kuasa karena aku anak manusia. Dia diberi kuasa karena dia anak manusia. Yang diberi kuasa itu sudah pasti bukan Tuhan kan? Coba jujur terhadap kebenaran. Lalu kemudian ketika saudara mencari Allah, sebenarnya tadi punya kewajiban Anda, saudara-saudara saya punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan, bukan menyerang. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu mengutus Nabiullah Isa alaihi salam. Bukti dia menyatakan diri. Mengutus Abraham, Isa dan Yakub. Bahkan dikatakan dalam surat Taha, Innani anallah la ilaha illa ana. Makanya kami pede percaya diri. Tuhan kami mengklaim dirinya tidak ada Tuhan selain dirinya. Tidak ada manusia yang mampu kemudian bagaimana gambaran Tuhannya umat Islam? Gak ada. Tapi kalau kami umat Islam, bagaimana gambaran Tuhannya teman-teman Kristen? Dilahirkan, dikandung, dibunuh, disalib, dikuburkan. Apakah itu sifat Tuhan? Tidak. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwasanya Tuhan yang benar so pasti mengajarkan dirinya, akulah Tuhan, tidak ada yang lain dan sembahlah aku. Itu Tuhan yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi. Silakan Bu Yuni. Ibu Yuni ditambahkan, Bu? Atau saya habiskan waktunya? Oke, silakan. Oke. Baik. Jadi Nabi Isa, ya, Nabi Isa ketika dia datang atau Yesus ketika dia datang, boleh dia tidak mengatakan akulah Tuhan, boleh juga dia tidak mengatakan sembahlah aku. Tapi yang perlu saudara-saudara saya yang saya kasihi pahami, Yesus dari mulutnya mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku diberi kuasa. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku akan pergi kepada Bapa, Tuhanku dan Tuhanmu. Kurang apa lagi coba? Dia tidak mengatakan dirinya disembah, tapi dia mengajarkan untuk menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Bapa yang ada di langit. Dia tidak mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Oke, baik, makasih Bu. Silakan.
Silakan Bang Jeki atau Bang Justin untuk menanggapi juga pernyataan Bang Juma. Bang Justin, silakan. Pertama, saya ingin menekankan apa yang Bang Jeki tadi sampaikan ya. Bang Zuma sepertinya agak menghindar nih menjelaskan tentang apa itu wujud. Wujud itu artinya yang ada. Itu sifat yang nafsiyah. Tapi dijelaskan juga melalui sifat yang ma'aniyah. Itu salah satunya kalam, yaitu Quran. Quranmu itu adalah bukti keadaan, yang-adaan dari Allah Anda. Tapi apakah kami orang Kristen sesempit itu memahaminya? Apakah kami mengatakan, engkau itu kenapa tidak memberikan hormat kepada Quranmu? Belum kami nanti kejar pertanyaan, mana yang kalamullah dari Quranmu itu? Mushafnya, lafsinya, atau apanya? Tetapi Anda juga masih belum, atau saya nilai gagal menjelaskan tentang yang-adaan dari yang maha ada itu. Dan yang kedua ya, Anda belum mampu menjelaskan yang-adaan itu dalam konteks datnya. Di mana di dalam ayat Quran satu menyandingkan kata dat itu dengan Allah. Artinya kalau tidak ada, maka bisa saya artikan secara sementara, kata jad itu juga bisa untuk yang lain, bukan untuk Allah, karena tidak ada. Jadi yang-adaan seperti apa yang ingin kamu tunjukkan? Kalau memang Quran adalah satu-satunya eksistensi Allahmu, karena ada sifat Allah di situ ya Al-Kalam, tapi kenapa kamu mematuhinya Muhammad? Surah 4 ayat 80, mematuhi Muhammad sama saja dengan mematuhi Allah. Kira-kira seperti itu, saya tidak tahu redaksi kata-katanya. Dan ada lebih dari 8 ayat lagi saya bisa berikan kepada Anda. Mentaati Allah sama saja mentaati Rasul. Tidak mentaati Rasul maka hukumannya neraka. Kami tidak mengatakan Muhammad itu Tuhan. Tetapi kenapa yang ditunjukkan dalam Quran justru berpusat kepada Muhammad, bukan berpusat kepada Tauhid yaitu Allah. Apakah ini bentuk dualisme? Silakan jawab. Kan seperti itu. Kalau masalah bicara tentang Tuhan, Anda tidak mengelaborasi dari jawaban kami tadi. Tuhan itu kepenguasaan. Di dalam Alkitab kami ada Tuhan dan ada Al-Ilah atau Allah. Kami bisa jelaskan itu dengan baik. Tapi ketuhanan Yesus tercakup di dalam kemesiasannya. Nabi, imam, dan raja. Kami menyembah raja. Penyembahan kepada raja tidak salah. Bahkan di dalam Quranmu Daud pun disembah. Ta'abudun. Bahkan budak juga ta'abudun kepada majikannya. Apakah banyak penyembahan dalam Quran? Silakan jawab sendiri. Itu saja, silakan Bang Jeki. Maaf kelamaan. Maaf, sudah cukup. Waktu habis. Cukup, silakan. Oke. Sekarang giliran Bang Jack dan Bang Jasin yang bertanya, Bang Juma dan Bu Yuni menanggapi. Oke, waktu dimulai. Oke. Bang Justin atau saya? Terserah saja, Bang. Saya konfirmasi dulu Bang Justin. Oke, Bang Jack aja. Oke, baik. Ya. Jadi begini, Bro Zuma dan Bu Yuni, kalau teman-teman tadi bingung dengan pernyataan diri, ya, bingung pernyataan diri. Kami juga orang Kristen, dan Bang Zuma yang tadi mengambil ayat kami yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menahan aku dan dia hidup. Tentu saja kami mengimani itu sangat mengimani itu, dan itu milik kami memang. Nah, oleh karena itu yang dimaksudkan pernyataan diri, teman-teman selalu gagal paham bahwa harus wajah Allah itu yang dilihat, ya. Nah, jadi itu gagal pahamnya di situ. Pernyataan diri itu tidak selalu menggambarkan bahwa kepenuhan keilahian yang harus dilihat oleh manusia. Dan ayatnya tadi sudah dikatakan, dan itu cukup baik. Nah, bagaimana kalau kita merujuk ke dalam Al-Qasas ayatnya yang ke-30? Kalau firman Tuhan yang adalah Allah itu menjadi manusia, teman-teman pusing atau teman-teman menolak hal itu. Bagaimana di dalam Al-Qasas ayat yang ke-30? Di situ pertanyaan saya adalah Tuhan menyatakan diri dalam rupa yang kemudian sebenarnya manusia tidak patut bertanya untuk itu, atau di situ ada pohon yang ngaku-ngaku Tuhan. Ya, Al-Qasas ayat yang ke-30, ketika Musa berjumpa dari sebatang pohon. Ada suara di situ, Musa, aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Nah, pertanyaannya di situ adalah pohon ngaku-ngaku Tuhan, atau di situ adalah perwujudan daripada Allah itu yang tidak patut untuk manusia pertanyakan, mau dari mana saja dia berkata-kata. Silakan, sorry, panjang. Oke, Bang, cukup.
Tadi Bang Juma sudah mendengar pertanyaannya ya. Bang Juma silakan menjawab. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Ketika saudara membawa Al-Qasas ayat 30 ya. Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru. Dia diseru. Yang menyeru ini bukan pohon. Jadi yang menyeru ini bukan pohon. Dia diseru dari sebatang pohon. Sama seperti ketika saya dari pasar, saya bukan pasar. Saya dari pasar, saya bukan pasar. Dari sebatang pohon bukan berarti Tuhan kami itu adalah sebatang pohon. Makanya di ayat yang saya jabarkan tadi, di ayat 51, tolong dipahami dengan baik. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijaba aw yursila rasula. Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya, kecuali satu, perantaraan wahyu, melalui perantaraan wahyu. Dua, dari belakang tabir. Tiga, mengutus para malaikat. Yang terjadi kepada Nabi Musa adalah berbicara lewat belakang tabir. Ya, jadi saudara memahamkan seakan-akan Tuhan itu nuzul, wujud menjadi pohon. Itu keliru. Saya dari pohon, bukan berarti saya dari pasar, bukan berarti saya ini adalah pasar. Jadi Tuhan kemudian menyeru Nabi Musa alaihissalam ketika dikatakan dalam ayat ini, dari sebatang pohon, maksudnya seruan itu datang kemudian asalnya dari balik pohon. Tetapi bukan Anda memahami Tuhan ada di balik pohon itu, tidak. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan mungkin kemudian mewujudkan dirinya di alam semesta ini. Di alam semesta ini, itu tidak mungkin. Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan kepada Musa, maka kamu tidak akan sanggup untuk melihat aku. Tengoklah gunung itu. Kalau gunung itu sanggup kemudian melihat tetap berdiri setelah aku menyatakan diriku kepadanya, maka kau pun akan melakukan itu. Kemudian Allah menyatakan diri, memperlihatkan ya kebesarannya kepada gunung, meledak gunungnya, hancur gunungnya. Musa pun pingsan. Jadi tidak ada, makanya Keluaran 33 nomor 20 jelas sekali di sana. Tidak ada manusia yang mampu melihat Tuhan. Nabi Musa pun demikian. Jadi yang terjadi di dalam Al-Qasas itu Allah sedang menyatakan diri melalui tabir. Sama seperti Nabi Ibrahim menerima perintah untuk mengorbankan anaknya melalui tabir. Ya. Lalu kemudian melalui perantaraan wahyu. Dan juga ada yang disampaikan melalui perantaraan malaikat. Jadi Allah itu tidak mungkin nuzul kemudian menjadi makhluk, nggak mungkin. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi dia ada. Sama seperti akal. Tidak ada yang serupa dengan akal. Tapi dia ada. Tidak ada yang serupa dengan angin. Tapi dia ada. Tapi kedua-duanya, akal dan angin itu adalah ciptaan. Sementara yang dikatakan Khalik, dia bukan ciptaan. Dialah Allah yang kami sembah. Itu yang perlu sahabat-sahabat Kristen memahami. Bahwa kami menyembah kepada Allah bukan karena kami melihatnya. Dalam arti kata nuzul, wujud, seperti makhluk. Bukan. Justru kami menyembahnya karena justru dia tidak sama seperti makhluk. Kalau ada sembahan sama seperti makhluk, percayalah, itu bukan Tuhan. Tapi itu adalah tagut. Makhluk-makhluk yang dianggap Tuhan. Itu tagut namanya dalam ajaran agama Islam. Silakan Ibu Yuni. Ya kan udah dibilang itu istilahnya bukan tiba-tiba yang disebut itu Tuhan itu yang jadi pohon, kan bukan. Itu berbicara karena Yunda bilang tadi kan dimensi kita punya mata, punya telinga itu nggak sampai gitu, nggak akan bisa gitu loh. Kecuali kata kalau J. Sembiring bilang kalau nanti di akhirat kita akan berjumpa dengan Allah, ketemu aja Allah kan. Tapi itu kan udah yang bilang dimensinya udah berbeda. Kita nggak tahu dimensi kita nanti di akhirat sesudah kita meninggal itu macam mana. Tapi kalau di dunia ini kan udah banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan baik di Bible maupun di Al-Quran ya memang kita nggak bisa menerima kehadiran Allah gitu. Kewujudan Allah itu memang sebagai manusia biasa nggak bisa gitu. Walaupun itu seorang nabi gitu. Sudah cukup Yuni. Oke Bang Jack atau Bang Jasin silakan menanggapi 3 menit.
kita lebih baik mengarah pada Alkitab atau Quran ya, biar lebih ini. Oke, Bang Jack. Ya, Bang Justin ada nanya? Sekarang waktu dulu. Gimana Bang? Sorry, saya konfirmasi dulu. Silakan. Saya melapis saja. Oke, baik. Jadi sekali lagi teman-teman gagal paham ya tentang apa yang saya nyatakan. Waktu saya katakan menyatakan diri, saya sedang tidak mengatakan Tuhan itu pohon. Sebenarnya itu hanya trap ya, hanya trap, dan saya mengetahui bahwa pikiran teman-teman akan mengarah kepada Tuhan itulah pohon itu sendiri. Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi pernyataan diri, teman-teman sekali lagi gagal paham tentang kata-kata pernyataan diri. Waktu Allah berkata-kata dari pohon itu, Allahnya di mana? Itu pernyataan saya. Waktu dia berbicara dari pohon itu, dari sebatang pohon itu, saya tidak mengatakan Allah jadi pohon. Sekali lagi saya tidak menyatakan Allah jadi pohon. Maka sekali lagi kalau kita berkata, kita lihat narasinya, Musa juga tidak bingung. Waduh, ada pohon ngaku Allah nih. Musa tidak ngomong gitu. Ya, Musa juga tidak bilang, Allah, kamu pohonnya atau kamu suaranya. Di dalam narasi Al-Quran itu tidak dikatakan karena Musa tahu Allah itu dapat menyatakan diri baik dari pohon, baik dari bahkan semut cacing pita sedikit pun. Kalau Tuhan mau menyatakan diri, akulah dia, bukan merujuk kepada sedang makhluk yang dilihat itu. Dan Musa dan narasinya tidak mengatakan, oh kamu Allahnya yang mana? Kamu pohon itu kah? Atau kamu siapa? Musa tidak tanya. Karena Musa sudah tahu bahwa Allah itu mau menyatakan diri, atau Allah itu kalau mau menyatakan diri, dia bisa dalam rupa apapun. Yang dialahkan dan yang dituhankannya itu bukan pohon itu sendiri. Tetapi itu adalah beban pembuktian bagi teman-teman yang Muslim ketika dikatakan dia diseru dari sebatang pohon. Ya, dari sebatang pohon. Akulah. Di situ merujuk kepada akulah. Yang dilihat Musa apa? Pohonnya kan? Atau apa? Nah, makanya perlu saya katakan sekali lagi, waktu kita juga melihat keilahian Yesus, keilahiannya itu bukan merujuk kepada daging Yesus itu. Dagingnya dapat berdarah, dagingnya dapat disalibkan, tapi itu dagingnya. Sama seperti pohon itu tadi dijadikan Musa pohon itu sebagai kayu bakar, ya bukan itu Allahnya. Nah, karena apa? Pernyataan diri Allah menjadi makhluk yang dia ciptakan sendiri. Tidak mungkin tidak bisa. Kalau tidak bisa, sudah jelas itu bukan Allah. Sudah jelas itu bukan Tuhan yang sejati. Karena Tuhan yang sejati itu tidak terbatas itu oleh pikiran atau requestan daripada manusia. Allah menjadi manusia itu bukan requestan manusia. Sama seperti pohon itu tadi merujuk nanti kepada kristologi sebagai kayu bakar. Apa yang dilakukan oleh tubuh dan daging Kristus bukan sekedar ujuk-ujuk, bukan sekedar baru dinyatakan, tetapi itu sudah menjadi jalan bagi Allah menyelamatkan manusia. Habis ya? Kalau tidak bisa, sudah jelas itu bukan Allah. Sudah jelas itu bukan Tuhan yang sejati. Karena Tuhan yang sejati itu tidak terbatas itu oleh pikiran atau requestan daripada manusia. Anda ingin kemudian kami itu memahami ajaran tauhid sama seperti Anda. Saya katakan kepada saudara, saya nih menyatakan diri kepada saudara-saudara melalui HP yang ada di tangan saudara. Tapi saya bukan HP. Tuhan menyatakan diri suaranya melalui balik tabir. Tabir itu bukan Tuhan. Iya, makasih. Itu juga Yesus. Tuhan menyatakan diri melalui Yesus. Yesus bukan Tuhan. Tapi faktanya Yesus bukan Tuhan. Faktanya di Tuhan saya nih menyatakan diri. Penyakitnya di situ. HP yang ada di tangan saudara. Tuhan menyatakan diri melalui tabir. Tidak ada umat Islam menuhankan Tuhan menyatakan diri. Tapi kalau di Anda disakralkan Yesus itu malah dibuatkan patung. Jumat Agung patungnya dicium secara antri. Tuhan menyatakan diri melalui Yesus dan Yesus. Jadi Allah menyatakan diri kepada makhluknya melalui perantaraan malaikat, melalui perantaraan wahyu, melalui perantaraan tabir. Tidak ada rasa penyakitnya di situ. Membuktikan bahwa Allah itu memang Tuhan. Yang masalah kalau dikatakan yang tidak terlihat itu tidak ada. Maka saya katakan saudara tidak punya akal. Karena saudara tidak mampu melihat akal saudara. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan diri keberadaannya ada melalui perantaraan malaikat, melalui tabir, melalui wahyu. Buktinya Allah mengatakan kepada Musa, ya Musa, lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan melihat aku, kamu tidak akan sanggup melihat aku. Walakin zur ilal jabal, fa in istaqarra makan, fa sawfa tarani. Tetapi lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu bisa bertahan, maka kau mampu melihatku. Apa faktanya? Nggak bisa.
Jadi yang datang menyatakan diri adalah Allah, bukan wujudnya. Yang masalah sekarang ketika umat Islam menyembah pohon ini, mensakralkan pohon itu, diambilnya pohon itu dibawa ke masjid, dibuat karikaturnya pohon itu. Nggak begitu. Layaknya Anda yang menjadikan tagut penyembahan terhadap selain daripada Tuhannya Yesus. Itu fakta. Anda mengatakan, oh tidak, itu bukan Tuhan. Fakta di lapangan. Nggak usah kita cerita tidak, tapi itu fakta. Makanya saya minta, kenapa Tuhan Yesus, Tuhan Anda Yesus itu dia mengatakan, akulah Tuhan satu-satunya Tuhan. Anda nggak bisa menjawab. Harusnya Anda menjawab, tidak dikatakan itu karena memang Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Anda mutar dulu, mutar ke sana kemari. Kenapa? Karena sejatinya iman Anda mendudukkan Yesus itu Tuhan itu sendiri. Mau lari kemanapun, kalian tidak akan bisa bebas dari situ. Kenapa? Sudah terjebak dari filsafat himne Plato. Makasih. Silakan. Mohon maaf Bu Yuni. Oke. Sekarang gilirannya Bang Zuma bertanya, Bang Jeki menjawab dengan Bang Justin. Oke. Ibu Yuni, silakan Bu Yuni. Ayo ya, sebentar ya. Kita bicara tentang Yesus dulu ya, yang katanya Isa tuh kan. Karena dalam Quran surat Taubah 9:31, kaum Yahudi dan Nasrani telah menjadikan pendeta-pendeta, pastor-pastor mereka dan Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau Isa bin Maryam kan, padahal mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah dari semua Tuhan, keyakinan syirik yang mereka buat-buat. Oke. Ya, pertanyaan Yun bukan itu, karena dalam Al-Quran juga ada tentang Isa kan. Pertanyaan Yun begini loh, kenapa sih Justin sama Bang Jeki ini mempertuhankan Yesus? Oke, Yesus itu menghidupkan orang mati, mengobati orang sakit seperti itu kan. Tapi dalam perspektif Yun, itu hanya sebuah mukjizat yang Allah berikan kelebihan kepada Nabi dan Rasul. Seperti halnya juga Allah telah memberikan mukjizat-mukjizat yang lain dalam bentuk lain kepada Nabi dan Rasulnya. Berarti Yun itu bingung, maksudnya belum bisa menerima ketika Yesus hanya menghidupkan 2-3 orang itu, orang yang sudah meninggal, mengobati orang sakit, itu tiba-tiba Justin sama Jeki itu bisa menuhankan Yesus tersebut. Lanjut Bang Juma. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang dipertanyakan Bu Yuni, saya kuatkan aja. Yesus di dalam Yohanes 4:8 itu tadi, bahwa yang menjadi hakim kala itu adalah perkataannya. Kenapa saudara-saudara mendudukkan dia sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, sementara perkataan Yesus tidak ada satupun seperti itu. Makasih. Oke, Bang Jack atau Pak Jasin menjawab pertanyaan Bang Zuma. Ya, monitor Bang Justin. Oke, saya izin 1 menit lah. Jadi begini, sekalian saya menjawab, tadi juga ada hal tentang tabir ya. Kalau tabir di dalam Alkitab tuh, tabir itu gambaran dosa. Jadi Allah kami terhalangi oleh tabir yang menghalangi manusia dengan Allah tabir dosa itu. Makanya ketika Yesus disalib, tabir bait Allah itu, bait suci itu terbelah menjadi 2. Jadi kalau bicara tabir menabir ini asik juga nih Bang Jack. Terus menjawab masalah Tuhan tadi ya Bu Yuni, kalian ini Bang Zuma, maaf ya kalian berdua, ini harus belajar lagi. Karena di dalam Islam tuh Allah itu ilah. Makanya kalimat syahadat kalian itu la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Bukan tiada Tuhan, Rabb selain Allah. Rabbul alamin, ya itu Allah. Tapi Rabbi itu juga berarti kepada istri atau suami dari tuannya Yusuf di surah Yusuf surah 12 ayat 23. Jadi kalian gagal mengatakan siapa Robmu kalau kepada kami mengatakan seperti itu. Kalian gagal memahami esensi dasar tentang istilah Tuhan. Tidak semua Tuhan itu Allah, ilah. Tidak semua Tuhan itu ilah. Di dalam Islam seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya ilah berubah menjadi manusia. Tidak. Allah menyatakan pekerjaannya, dirinya maksudnya melalui kalamnya, firmannya. Firman itu bukan untuk dibaca, tapi untuk dilihat, diraba, dirasakan dalam rupa manusia, pribadi manusia, yaitu Yesus Kristus, 1 Yohanes 1 ayat 1. Kalau dialognya seperti ini, kami harus mengulang. Narasi yang harus kalian bangun sebenarnya, siapa ilah kalian?
Kami tidak mengilahkan kemanusiaan Yesus, tetapi di dalam diri Yesus ada kalam nafsi. Kira-kira seperti itu kalau saya menggunakan bahasa yang paralelistik supaya kalian paham. Sama halnya Quran kan mengandung kalam nafsi, tapi kalam nafsinya adalah ciptaan. Sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah Imam Abu Hasan al-Asy'ari, firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Firman menjadi bacaan, yaitu Al-Quran. Silakan Bang Jack. Oke Bang Jet, lanjut Bang Jet, masih ada waktu. Bang Iya, Jet. silakan Bang. Ya, silakan Bang Jack. Habiskan Bang Justin. Oke ya, saya tidak ingat satu persatu karena buat saya kurang tertarik, maaf dengan pertanyaannya, karena masih mundur-mundur terus seperti yang tadi. Jadi seharusnya Bang Zuma dengan Mbak Yuni ini maju. Misalnya ketuhanan Yesus ruang lingkupnya seperti apa? Oke ya, saya coba masuk ke substansi tentang ketuhanan. Kita bicara tentang penyembahan. Penyembahan kami kepada Yesus adalah ketaatan kami kepada karya kemesiasan Yesus. Dia adalah perantara antara Allah dengan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Dia adalah pintu masuk manusia kepada Allah. Roma 5 ayat 1 dan 2. Dan Yesus juga berkuasa untuk menghakimi segala yang ada di dunia ini. Nah, jadi kepenguasaan Yesus Kristus diarahkan kepada kami mentaati Yesus, semuanya kembali bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2:11, kalau di tempat kalian ada tauhid uluhiyah. Maaf, saya bukan membandingkan, memparalelkan supaya kalian nyambung. Nah, penyembahan kami kepada Yesus, ketaatan kami pada Yesus didasarkan bukan pada kemanusiaan Yesus. Tok, tidak. Lalu kenapa di surah 4 ayat 80 kemanusiaan Muhammad harus ditaati? Silakan nanti kalian jawab. Maaf kalau saya bertanya sekarang. Jadi kira-kira itu yang dapat saya sampaikan bahwa kepenguasaan Yesus diserah kuasakan dari Allah Bapa. Bukan Allah Bapa menyerahkan seluruh hakikatnya, datnya kepada Yesus. Tidak. Allah Bapa tetap ada selama-lamanya. Yesus Kristus yang adalah manusia dan dia adalah firman Allah tetap ada selama-lamanya. Itulah yang tadi Bang Jeki maksudkan. Allah menyatakan dirinya bukan katanya. Bukan. Jelas kami melihat Yesus, maka kami melihat kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Kurang apa lagi? Saya pikir sudah tidak ada dusta di antara kita. Kalau kurang jelas, tolong pertanyaannya dikembangkan. Demikian moderator, silakan. Terima kasih, masih ada 2 menit Bang. Ya, tadi mungkin perlu dipahami. Ya, sedikit ya, masih 2 menit. Yang perlu dipahami ketika teman-teman itu mengatakan Yesus menerima firman dan menjadi dan yang firmannya itulah yang akan menjadi hakim. Itu problemnya pada problem tekstual atau problem bahasa asli. Teman-teman tidak mengerti apa lego dan apa logos, ya. Nah, kalau kita berbicara logos, itu esensi, ya, bukan perkataan. Nah, itu sebenarnya problem yang lain ya, bukan ketuhanan. Tetapi kami meyakini sebagai iman Kristen, firman Allah dan Allah itu satu, bukan terpisah. Kenapa kami menyembah Yesus? Karena Yesuslah firman Allah dan dia satu dengan Bapa. Maka problem tadi yang Bang Justin sampaikan bahwa kalian menaati 2 orang, ya ini Muhammad dan Allah. Masalahnya Allah bukan Allah, masalahnya Muhammad bukan Allah bagi kalian. Tetapi ketaatan dan ketundukan kalian juga sepenuhnya kepada Muhammad. Justru kalau tidak menaati Muhammad, kalian kafir. Tidak mengikuti Muhammad, kalian kafir. Nah, seperti itu. Terima kasih, oke. Silakan Bang Juma menanggapi jawaban dari Bang Jeki. Oke. Ya, silakan. Kita lihat dulu ketika si Justin mengatakan bahwa kita itu dualisme. Nggak ada yang dualisme itu ya Justin. Sebab dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan uli amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah. Maksud di sini nih, saya ini mentaati Nabi Muhammad, Rasul itu mentaati sebagai itu pengutusan gitu. Nggak ada kami orang Muslim yang mentaati Nabi Muhammad seperti hanya kami mentaati Allah gitu. Jadi dibedakan seperti itu. Masa ya, memang dalam sini mentaati
Rasul berarti mentaati Allah, tapi bukan perspektif kami itu menuhankan Nabi Muhammad. Lanjut Bang Juma. Iya. Jadi taat kepada Rasulullah, perintah yang paling tinggi dari perintah Rasulullah adalah menyembah kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka inti dari imannya adalah mendudukkan Allah sebagai satu-satunya sembahan. Nah, ketika Anda berbicara mengenai ilah dan Rabb, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain daripada Allah. Karena sembahan itu banyak. Sembahan itu banyak. Tapi sembahan yang benar hanya Allah. Makanya digunakan kata ilah. Tapi kalau berbicara mengenai Rabb, itu berbicara mengenai Tuhanku, Tuhannya teman-teman Kristen, temannya teman-teman Hindu, Buddha, dan semua alam semesta. Gitu kalau berbicara mengenai Rabb. Rabb itu ruang lingkupnya luas, menyeluruh. Rabbus samawati wal ard. Itulah Tuhan pencipta kita. Pencipta teman Kristen, pencipta saya. Rabbus samawati wal ard. Tapi kalau ilah Anda beda, ilah saya juga beda. Tapi ilah yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ajaran Yesus. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 17 nomor 3. Lalu kemudian Anda mencoba mengambil surah Yusuf ayat 23. Anda belajar dari mana? Ketika Anda dikatakan ma'azallahi innahu rabbi, apakah Anda mengatakan bahwa Nabi Yusuf mengatakan orang tuanya itu adalah Tuhan? Ilmunya dari mana itu? Anda belajar di mana rupanya? Rabbi di situ kata Yusuf, aku berlindung kepada Allah, Tuhanku. Oke? Jadi Anda tidak mungkin kemudian mampu membawa Al-Quran hanya dengan modal terjemah. Rujukan Nabi Yusuf itu menuju kepada Allah, Rabbi. Pahami itu dengan baik. Lalu, oke, makasih. Oke Bang, terima kasih. Bang Jeki, Bang Justin, silakan menanggapi. Main kan Bang Justin? Ya, saya meskipun terjemahan, tapi saya tidak mau berbohong dan berdusta ya. Surah 12, surah Yusuf ayat 23, dan perempuan yang dia, dalam kurung Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutupi pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Maksud Tuanku di sini adalah suami dari istri Yusuf. Istri dari perempuan yang menggoda ini. Rabbi ini artinya Tuan. Oleh penerjemah Quran Anda, semuanya menerjemahkan dengan Tuan. Artinya kata Rabb ini bisa untuk manusia dan bisa untuk Allah Anda. Masalahnya di kalimat syahadat Anda tidak ada kata Rabb, yang ada kata ilah. Jadi kalian sudah gagal memahami makna kata Tuhan di dalam Alkitab yang merujuk kepada kata Tuan dalam etimologinya. Ya, abad 16 atau abad 15 ada raja yang bergelar Tuhanku Aditya Warman, Tuhanku Mantrolop, Tuhanku Janaka. Kata Tuhan bisa merujuk kepada manusia sepadan dengan kata Gusti. Hanya saja kalian gagal paham. Di dalam KBBI ada kata ilah, tetapi kenapa tidak kalian gunakan? Bertanya ke kami, hai orang Kristen, siapa ilahmu dan siapa Tuhanmu? Karena kata Tuhan ini juga bisa digunakan untuk selain Allahmu. Misalnya, Bu Yuni bertuhankan handphone. Setiap hari dia megang handphone, pagi, siang, malam. Misalnya, saya bertuhankan Alkitab. Nah, itu salah. Yang benar apa? Nah, kan akhirnya seperti itu. Tetapi kata Tuhan itu bukan spesial sama dengan Allah. Oke, masuk ke masalah substansi ya. Tadi masalah togut. Kami tidak menyembah kemanusiaan Yesus serta-merta seperti itu, seperti yang Bang Ciki sampaikan. Kalau masalah penyembahan, kalian juga tahu, tidak perlu kami ajari. Itu adalah ekspresi tindakan dari manusia menghormati. Ketika kalian bersujud setiap hari, pagi, siang, sore, malam, mengarah kepada Ka'bah. Ka'bah juga dulu bekas banyak berhala di situ. Dan di sana juga ada batu hitam. Apakah kalian juga sujud menghormati batu hitam? Kan tidak. Artinya orang Kristen itu cerdas. Jadi kami mohon kalian juga bisa bersikap sama seperti kami, cerdas. Kami menyembah Yesus karena ada kepenguasaan yang diberikan kepada Yesus Kristus untuk memulihkan kekhalifahan, kepenguasaan Adam yang sudah gagal. Gagal maning, gagal maning. Itu, silakan Bang Deki. Oke Bang. Silakan Bang, silakan. Masih ada. Oh, habis. Stop.
Oke, sekarang Bang Jeki yang bertanya. Silakan Bang Juma menjawab dari mulai sekarang. Pertanyaan dari saya, dari Bang Justin mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan. Jadi bertanya aja Bang, lanjut. Bang Jeki atau Bang Justin? Silakan. Bang Justin silakan. Nanti saya tebalkan. Oke, saya coba memberikan pertanyaan ya. Saya kembali lagi ya, karena ini belum jelas ya. Tadi saya mengatakan sempat menyinggung salah satu dari 4 klasifikasi sifat Allah adalah ma'aniyah, yang di dalamnya adalah ada sifat kalam. Ya, saya berusaha untuk baik ya, menggali bagaimana Allah Anda menyatakan dirinya atau apapun itu melalui kalamnya. Ya, kalau Quran itu adalah kalam, di dalam Quran itu ada banyak bagian. Di mana yang kalamullah itu? Silakan untuk dijawab. Masih ada 1 menit lagi, Bang. Ya, saya coba bangun pertanyaan saya ini. Karena begini ya, ketika Allah memberikan Qur'annya, artinya supaya umatnya kan bisa mengenali maksud irodanya, iridatnya, kehendaknya melalui kalamnya. Kan saya tidak perlu ajari itu. Salah satu sifatnya adalah kehendak. Nah, ketika kehendak itu sudah dinyatakan dalam Quran, seharusnya kan kalian mentaati Quran. Ya, dan mentaati Allah sebagai utusan atau kurir atau pembawa. Nah, tetapi kenapa setelah itu ada ratusan ribu hadis, bahkan mungkin lebih dari 1 juta, yang mengandung kata-kata. Banyak sekali, bagaimana mungkin ada jutaan kata menerangkan 6.000 ayat di dalam Quran kalian. Di mana perintahnya agar Muhammad itu membuat perintah di atas perintah atau di bawah perintah. Silakan. Oke, Bang Justin cukup. Silakan Bang Juma, Bu Yuni menanggapi, menjawab. Iya. Jadi yang dimaksud kalam di sini di dalam Al-Qur'an itu adalah muatannya. Muatan, ide, gagasan, luapan dari keinginan Allah yang kemudian diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kalamullah. Kemudian dituangkan di dalam sebuah kitab. Jadi yang kalam itu bukan bukunya, bukan tintanya, tapi muatan, cakupan yang ada di dalamnya berupa hukum yang adalah kehendak. Kehendak Allah agar manusia menyembahnya kepada Allah. Itu kalam. Tulisan yang menuliskan itu, Fa'buduni, itu bukan Allah. Tetapi itu adalah tinta dan kertas. Kalamnya adalah muatan dari perintah itu yang berasal dari esensi Allah. Jadi Al-Quran dalam bentuk buku itu bukan Allah. Itu adalah makhluk, hal yang baru. Sesuatu yang dituangkan dalam kertas itu adalah tulisan. Dan tulisan itu bukan Allah. Tetapi kehendak daripada apa yang ada di dalamnya, itulah yang disebut kalam nafsi. Muatan. Sama seperti ketika saya meminta kepada istri saya memasak nasi. Muatan perintah memasak nasi itu adalah perintah dari saya. Esensinya itu saya yang mau. Kehendak saya itu. Asalnya dari saya. Tapi nasinya bukan saya. Ketika Allah kemudian, ketika istri saya mengurai daripada nasi, di situ ada muatan. Hal ini terjadi atas perintah Bang Suma. Berarti muatannya itulah yang disebut perkataan kehendak. Tetapi nasinya bukan daripada wujud daripada perintah saya. Bukan wujud dari perintah. Tetapi muatan dari perintah. Manifestasi inti hasil dari perintah. Al-Quran itu adalah penggambaran wahyu yang kemudian dituangkan di atas kertas. Supaya wahyu itu diketahui, dimengerti, dipahami. Tetapi kertas yang adalah buku yang kemudian dikitabkan itu bukan Allah. Itu harus dipahami. Anda kalau nggak salah beberapa saat yang lalu sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah kalam nafsi. Kalam nafsi. Dia adalah makhluk. Berarti Anda menuhankan makhluk. Kami tidak ada yang menuhankan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah kalam nafsi. Muatan di dalamnya kalam nafsi. Nasi itu kalam nafsi, kemudian nasi itu juga adalah kalam nafsi. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi tidak ada umat Islam itu menyembah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah makhluk.
Buku dia terdiri dari kertas, sementara muatan yang kemudian diukir di atasnya itulah yang dimaksud dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu yang kami sebut kalamullah. Makanya ketika Al-Quran semuanya di atas muka bumi itu dimusnahkan, kalamullah itu tidak bisa hilang. Kenapa? Karena kalam itu adalah wahyu. Wahyu itu tempatnya di dalam hati, di dalam pikiran. Sehingga tidak ada kemudian kami umat Islam ini yang kemudian mengatakan Al-Quran itu adalah Allah itu sendiri. Berbeda dengan saudara. Yesus berasal dari kalam, yes, tapi dia tercipta dari kalimat. Sama seperti buku Al-Quran, dia tercipta dari kalimat. Ada perintah, bukukan, satukan, bacakan. Apa yang mau dibacakan? Kalam Allah. Yang dibacakan berupa apa? Buku. Buku ini adalah Allah. Bukan. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam ketika dia datang, bukan Allah, bukan kalam Allah. Kalam Allah itu bersama dengan Allah. Ketika kalam Allah ingin menciptakan, mewujudkan ciptaannya, maka firman itu telah menjadi daging. Berarti firman bukan firmannya, bukan kalam yang melekat pada diri Allah yang menjadi daging. Tetapi adalah perintah muatannya yang harus digenapi. Perintah saya, silakan buat nasi, maka bukan saya yang menjadi nasi. Bukan perkataan saya yang menjadi nasi, tapi yang menjadi nasi adalah muatan daripada perkataan saya yang kemudian dilaksanakan oleh orang yang tunduk di bawah kekuasaan saya. Begitulah para nabi dan rasul menyampaikan kalam Allah. Makanya dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa? Aku bukan kalam. Yang dikatakan kalam itu, baca Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 9, Mazmur 33 nomor 9, Al-Quran surah Yasin ayat 82. Itu yang disebut kalam. Ketika Allah ingin, maka semuanya jadi. Ketika yang memerintahkan perintah, maka semuanya ada. Tapi kalau Yesus itu adalah manifestasi dari perintah. Al-Quran itu manifestasi daripada wahyu. Silakan Ibu Yuni. Oke Bang, sudah habis waktu. Silakan Bang Jeki menanggapi jawaban Bang Zuma. Apa? Bang Justin yang mulai berani. Silakan. Terima kasih Bang Zuma. Ini peristiwa bersejarah. Siang hari ini Bang Zuma secara implisit menegaskan bahwa Yesus memiliki kalam nafsi itu. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya ya. Ini direkam dan akan saya publish nanti supaya bisa memberkati banyak umat muslim ya. Jadi betul, di dalam diri Yesus ada kalam nafsi berisi logos, kehendak, hikmat, rencana, wahyu dan seluruhnya yang Allah ingin nyatakan melalui diri Yesus. Kalam nafsi adalah kemanusiaannya yang bisa dilihat, didengar, diraba, disaksikan oleh mata dan dituliskan melalui buku, yaitu kitab suci Perjanjian Baru. 1 Yohanes 1 ayat 1. Saya sudah bilang, tidak ada dusta di antara kita. Kalau kami menyembah Yesus, kami bukan mengalahkan, menyamakan dengan Allah Bapa. Itu pemahaman yang menyimpang atau bersifat heretik di dalam iman Kristen. Dan itu sudah sejak lama disangkal atau dilawan oleh gereja. Tidak ada yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa. Kalau Quran Anda mengatakan kira-kira bunyinya kafirlah yang menyamakan Al-Masih dengan Allah. Kami secara tidak langsung mengatakan amin, meskipun tidak ya, amin. Jadi apa lagi? Lalu kenapa kami menyembah Yesus? Karena Al-Masih itu memang raja. Al-Masih itu nabi, imam, dan raja. Bukan pengusap yang berjalan-jalan kakinya rata. Yang menyentuh orang diusap, usap. Tidak seperti itu, kawan. Janganlah seperti itu. Al-Masih itu nabi, imam, dan raja. Raja itu harus disembah. Mengapa raja? Karena Adam itu raja yang gagal. Kakek nenek moyang kami yaitu Adam yang sejati gagal. Kami menyembah Adam yang kedua. Kalau kalian ingin melawan penyembahan kepada raja, silakan kalian lawan Quran kalian. Karena di dalam Quran kalian raja bahkan Tuhan juga disembah. Ta'abudun seperti itu ya. Saya tidak perlu ulang-ulang lagi. Sebenarnya sudah selesai ini dialog Ibu Moderator, Ibu Noni, karena tidak ada hal yang baru. Justru yang apa Bang Suma sampaikan itu menegaskan bahwa Yesus adalah kalamullah itu, kalimat. Satu-satunya nabi yang bergerak kalam adalah Yesus atau yang disebut Isa di Quran. Kalimatuhu, roh minhu.
Tidak ada nabi yang bergelar seperti itu. Hanya Yesua HaMasiah, Yesus Kristus atau Yesus Kristus dalam Alkitab kami. Amin ya amin. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Selamat datang di kebenaran. Amin. Oke, selesai. Sekarang giliran Bang Zuma bertanya. Bang Zuma menanggapi. Ya, baik. Jadi saya baik, makasih Bu. Jadi teman-teman, ya saya jadi geli gitu ya ketika saudara saya Kristen mengatakan saya mengakui Yesus itu kalam nafsi. Itu adalah satu framing yang sangat luar biasa. Saya katakan Anda yang mengakui Yesus itu lapsi, berarti Yesus itu makhluk ciptaan. Yang nafsi itu adalah kalam yang melekat dari Bapa. Pada mulanya adalah firman. Itu kalam itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, itu kalam. Tapi ketika dikatakan firman itu telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi daging, maka firman tadi berubah menjadi lapsi. Anda menyembah lapsi. Apa itu? Wujud daripada kehendak alias ciptaan. Anda menyembah Yesus, Anda menyembah ciptaan. Kalau Anda mengatakan ingin mencari yang baru, justru saya yang cari yang baru. Di awal tadi, dari pendeta Torosoki, saya minta yang baru. Tunjukkan dalilnya Yesus mengaku satu-satunya Tuhan. Tunjukkan dalilnya Yesus memerintahkan dirinya untuk disembah. Tapi Anda tidak mampu menunjukkan yang baru itu. Yang ada itu aja Anda mutar. Yesus adalah firman, firman jadi manusia dan seterusnya. Itu aja Anda. Dari dulu sampai sekarang. Kristen tidak mampu menunjukkan hal yang baru terhadap imannya kepada manusia nama Yesus. Itu yang perlu saudara pahami ya. Lalu kemudian ketika Anda menjelaskan, waktu saya silakan Bu Yuni. Oke, Bu Yuni, silakan. seperti gini. Ya, silakan ya. Gini. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Tapi kami nggak pernah menuhankan Al-Quran gitu loh, Justin. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus adalah kalamullah, ya Al-Quran juga adalah kalamullah. Sebab pengertian Al-Quran adalah kalam Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaran malaikat Jibril. Tapi kami tidak pernah menyembah Al-Quran, Justin. Lanjut, udah habis ya? Gitu loh, Justin. Jadi kalau kamu bilang kalamullah itu yang boleh disembah, ya nggak sama dengan Al-Quran kami. Oke, saya tambahkan Bu, masih ada waktu kita. Ada waktu sedikit. Ya, jadi kalam itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan kalam. Dia adalah kalima. Anda belajar bedakan kalam dan kalima. Kalam itu sifat yang melekat pada diri Allah. Kalima itu adalah penjabaran dari adanya kalam terhadap pencipta. Sama seperti saya. Saya punya mulut. Mulut saya itu ketika bergerak dia bersuara. Suara saya itu. Oke, silakan. Makasih. Oke, sekarang Bang Juma bertanya 2 menit dari sekarang. Baik, makasih Bu, Ibu. Jadi pertanyaan kami itu sederhana aja ya, karena dari poin-poin yang tadi itu belum sampai kepada esensi jawaban yang kami. Saya gini, apakah Yesus itu Bapa itu sendiri? Secara konkret, pertanyaan simpel supaya Anda bisa membedakan antara kalam dan kalimah, antara firman nafsi dan firman majas atau firman lapsi. Tolong Anda buat yang baru. Anda menginginkan hal yang baru. Tunjukkan kepada kami Islam sedunia bahwa Yesus itu adalah Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu sendiri. Silakan. Silakan Bu Yuni. Menit. Kalau nanya lagi ya, nanya aja sih sebetulnya yang disebut dengan kami yang Yun kan. Apakah suara Yuni itu adalah Yuni? Kan bukan. Suara Yuni tetap dengan suara Yuni. Dia akan pergi, mengalir, dan nggak akan suara itu balik ke Yuni. Kalau itu namanya disebut dengan kalam atau firman gitu loh. Jadi firman Yuni ya bukan Yuni gitu. Apakah firman Yuni itu Yuni, sedangkan firman Yuni udah keluar dan sudah mengalir. Nggak mungkin firman itu balik lagi ke Yuni gitu. Udah setengah jam Yun ngoceh ya
suara Yun akan pergi, nggak akan balik lagi suara itu ke Yuni lagi gitu loh. Maksud Yun kalau yang dimaksud dengan firman itu adalah suara. Udah gitu aja. Dan ketika suara Bu Yuni dimasukkan ke dalam flash disk, apakah flash disk itu adalah Bu Yuni? Makanya saya tanya, apakah Yesus itu Bapa itu sendiri? Apakah kalimat itu adalah kalam itu sendiri? Silakan. Oke, sudah selesai. Silakan Bang Jack atau Pak Justin yang menanggapi, menjawab pertanyaan Bang Zuma. Oke, aduh, saya pikir apa ya namanya tidak maju seperti apa kata yang Bang Justin sampaikan. Diskusinya tidak maju dan stuck di situ. Dan Bu Yuni bersama dengan Bang Zuma, saya kasih kesempatan untuk memperbaiki pertanyaannya karena pertanyaannya itu salah. Tidak pernah ada orang Kristen mengakui bahwa Yesus Kristus atau Hashem itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, jadi saya kasih kesempatan untuk mengganti pertanyaannya itu. Karena tidak pernah ada kami mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Dan Bu Yuni, ya, Bu Yuni mengatakan apakah suara Bu Yuni itu adalah saya. Saya kasih kesempatan Bu Yuni untuk menjawab saya. Bu Yuni sekarang, ini saya lagi berbicara dan saya memanggil Bu Yuni. Bu Yuni sedang berbicara sama siapa sekarang? Tolong dijawab Bu Yuni. Supaya kita maju. Dengan Anda. Ibu Yuni berbicara sama siapa? Dengan Anda. Dengan Jeki sendiri. Anda siapa? Kenapa Ibu Yuni nggak ngomong, kenapa Ibu Yuni tidak berkata, saya sedang berbicara kepada suaranya Jeki Sembiring? Kenapa Bu Yuni langsung mengatakan, tapi sudah cukup, jangan dijawab lagi Bu Yuni. Tadi saya hanya minta konfirmasi. Kenapa Bu Yuni tidak mengatakan, saya sedang berbicara dengan suaranya Jeki Sembiring? Kenapa Bu Yuni malah mengatakan suaranya Jeki Sembiring? Karena pada faktanya suara saya adalah saya. Kalau saya maki-maki Tuhannya Bang Zuma dan Bu Yuni, yang dipenjara saya atau suara saya? Ya sudah pasti saya yang dipenjara. Nah, tetapi dalam esensi kita berbicara sebagai manusia saja, perkataan saya adalah saya. Kalau tadi Bang Zuma katakan, kalau suaranya dimasukkan ke flash disk, dibagikan kepada 1.000 orang, 100 orang, ke juta-jutaan orang, apakah suara saya itu kemudian saya kehilangan 100 suara, 1.000 suara? Ya jelas tidak. Karena kalau kita berbicara tentang keilahian, itu bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Sama tadi Bang Zuma katakan bahwa pikiran, ya, pikiran tidak bisa terlihat, tetapi apakah itu ada atau tidak? Ada. Kalau tadi kita bicara suara, atau dalam hal ini adalah firman Allah, itu bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Maka sekalipun saya jutaan suara saya keluar, bahkan kalau saya kirim voice note ke Bu Yuni hapus voice note itu, suara saya hilang nggak? Ya suara saya nggak hilang, karena suara saya itu kekal di dalam diri saya. Tadi Bang Zuma mengatakan bahwa kalam Allah itu di dalam dan bersama-sama dengan Allah. Saya baru dengar itu. Ya, saya baru dengar itu. Berarti Allah dan kalamnya itu ada di dalam diri Allah itu sendiri. Apakah Allah dan kalamnya itu satu? Ya. Nah, itu jawaban saya satu-satunya. Maka kalau tadi yang apakah Yesus adalah Bapa, itu jelas, itu pertanyaannya salah. Tidak bisa dijawab. Kalau saya jawab pasti saya ikut-ikutan salah itu. Ya, karena Yesus sudah mengatakan kesatuan atau hakikat Yesus dan Bapa itu bukan dalam bentuk 3 orang atau 2 orang yang berpelukan. Itu tentu keliru sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang keilahian, bahwa Yesus Kristus satu dalam hakikatnya sebagai firman. Bang Justin, silakan. Ya, makasih Bang Jack. Saya mau menjawab ya Bang Zuma. Moderator mohon izin karena nanti takutnya khawatirnya disangka kita tidak menjawab gitu kan. Padahal sebaliknya mereka juga saya rasa belum menjawab banyak hal. Gini, ini dalilnya ya. Matius 11 ayat 25 ya, Bapa itu bukan Yesus Kristus. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai dan seterusnya. Kemudian ayat 27, semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan, ya Bapa itu berkenan kepada Yesus Kristus ya di pembaptisan. Lalu saya buka yang terakhir ini, mau dikasih waktu ya supaya terjawab. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Ya, ini Yesus dimuliakan ya setelah dia diuji dan taat sampai mati dan bangkit naik ke sorga, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami percaya ini ya dan amin. Alkitab kami mengandung pewahyuan ilahi. Para rasul Yesus Kristus menuliskan ini sebagai kesaksian
kesaksian, bukan kesaksian atas dirinya, tetapi kesaksian Yesus Kristus. Terima kasih, sudah terjawab. Oke, Bang Jack, masih ada waktu. Ya, Bang Justin. betul. Ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa Yesus itu bukan Bapa itu sendiri dalam pengertian kesatuan mereka ya sebagai Allah yang ehad. Yesus adalah sebagai firman Allah dan itu bukan hitung-hitungan manusia. Bukan Bapa satu, Yesus satu, Roh Kudus satu jadi tiga. Nah, itu keliru sekali. Bahwa itu menjelaskan tentang hakikat ya, hakikat Bapa yang kami kenal, Allah yang sejati adalah Allah yang kekal bersama dengan firman-Nya dan Roh-Nya. Dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Ini yang perlu kita pahami. Kalau sempat kita mengimani Allah yang tidak maha berfirman, atau firman itu perlu diciptakan terlebih dahulu, berarti dia adalah Tuhan yang pernah bisu. Kalau dia tidak punya roh, atau dia bukan roh itu sendiri, berarti dia adalah Allah yang mati. Maka Alkitab menjelaskan Allah kami adalah Allah yang hidup, karena dia memiliki roh, dan dia maha berfirman, dan dia cerdas, dan sangat-sangat mulia, karena dia kekal bersama dengan firman-Nya, yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Itu berbicara hakikat, ya. Seperti Oke, Bang, sudah cukup. Sekarang giliran Bang Juma untuk menanggapi jawaban dari Bang Jeki dan Pak Justin. Iya. Sebentar Bang Juma, Yun. Iya, silakan. Sebentar. Mungkin usul, Ini mungkin loh, Bang. mungkin closing, karena sudah 1 jam juga stuck begini, belum ada kemajuan yang signifikan ya. Jadi Oke, closing aja. habis ini ya, kita closing ya. Masih ada kan waktunya? Nanti kita closing. Habis ini kita boleh closing kan? Oke. Begini aja Ki Sembiring, ketika saya bicara bahwa suara saya itu bukan saya, memang seperti itu. Ketika J.K. Sembiring mengatakan, apakah setelah saya bicara suara saya tetap masih ada? Ya masih ada. Yang saya pertanyakan ada suara saya yang kedah keluar. Yang kedah keluar setengah jam yang lalu itu kemana suara saya? Apakah suara saya yang setengah jam yang lalu ketika saya berbicara dengan Anda akan balik ke saya, akan kembali ke saya? Enggak. Tapi suara saya tetap memang ada ketika saya berbicara lagi sampai sekarang, sampai mungkin besok-besok juga tetap ada. Memang itu suara saya memang ada. Tapi yang saya pertanyakan adalah suara saya yang sudah keluar dari setengah jam lalu itu kemana suara saya gitu loh. Ketika Anda ditanya apakah saya bicara dengan J.K. Sembiring atau dengan suara J.K. Sembiring. Oke, kalau kita di depan muka, hidung sama hidung, ya saya akan bicara dengan Anda. Tapi karena kita ada HP gitu, ya saya bilang aja saya bicara dengan Anda, bukan saya bicara dengan suara Anda. Begitu loh maksudnya. Yang saya pertanyakan adalah ketika suara saya yang setengah jam yang lalu udah ngoceh-ngoceh ini kemana? Apakah suara saya itu yang saya setengah jam yang lalu itu bisa kembali ke saya? Itu pertanyaannya. Silakan Bang Juma. Iya, jadi intinya teman-teman kita Kristen sudah mengakui Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Final di situ. Itu aja yang kami inginkan sebenarnya. Itulah hal yang baru yang harus diungkap seluas-luasnya. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Final. Itu udah selesai kita di sana. Jadi Kristen teman-teman kita ini kemudian mengilahkan Yesus, yaitu sudah menyalahi ajaran Yesus. Kemudian Bu Yuni itu berbicara dengan suara. Ya, berbicara dengan pemilik suara atau berbicara dengan suara? Berbicara dengan pemilik suara. Suara sang pemilik ketika berbicara itu sudah pergi. Tetapi yang berhak untuk dipertanggungjawabkan adalah pemilik suara. Kenapa bukan suara Anda yang dipenjarakan? Kenapa harus Anda yang dipenjarakan? Karena suara Anda itu sudah menjadi pribadi baru. Yang mengeluarkan suara Anda yang harus bertanggung jawab. Ketika Anda meludahi seseorang, Anda yang ditangkap, bukan ludah Anda yang ditangkap. Karena Anda yang menyebabkan. Tapi ludah Anda adalah pribadi baru. Ketika Tuhan datang menyampaikan kepada Maria, aku hendak engkau hamil melalui Gabriel. Maka apa yang terjadi? Sudah keluar perintah itu. Apa yang terjadi? Maria hamil melahirkan manusia bernama Yesus. Tapi apakah Bapak yang menjadi Yesus? Tidak. Bukan Bapak. Jadi ketika Anda bersuara, suara Anda menjadi pribadi baru, Bung. Bukan Anda lagi. Demikian. Silakan Bang Jeki dan Bang Jasi menanggapi tanggapan atas Bang Juma punya. Bener ya. Betul-betul teman-teman gagal paham ya. Khususnya Bu Yuni. Kemana suara saya? Ya saya nggak tahu suara Bu Yuni kemana, karena dalam konteks ini ya kita bukan Tuhan. Jadi gini Bu Yuni, kalaupun nanti kita bisa berjumpa Bu Yuni, Ibu bisa berbicara nggak tanpa suara Bu Yuni? Saya pikir itu nggak bisa.
Karena kita tadi bilang esensi sang firman itu kekal di dalam diri Bapa. Jadi Bapa itu tidak mungkin ada tanpa firman-Nya. Kalau teman-teman mengatakan firman itu pernah diciptakan, sementara firman adalah kata-kata, berarti Tuhannya pernah bisu. Ini asumsi. Tuhannya pernah bisu. Kenapa? Karena kalau dikatakan kata-kata itu diciptakan, sebelum dia memiliki kata-kata itu, kata-katanya di mana? Berarti dia sempat bisu. Tidak punya kata-kata. Ya diciptakan dulu, baru dia bisa berbicara. Bu Yuni bukan Tuhan, tetapi kata-kata Bu Yuni aja ada di dalam diri Bu Yuni. Seberapapun banyak Ibu Yuni mengeluarkan kata-kata, kata-kata Bu Yuni tetap ada di dalam diri Bu Yuni. Itu tidak berkurang sama sekali. Nah, makanya tadi saya katakan kepada Bu Yuni, kemana kata-kata saya? Kata-kata Bu Yuni hanya bisa menjadi sebatas kata-kata. Kalau itu mau dimediakan, bisa bentuk suara atau bentuk video. Kalau Allah yang berfirman, inilah ketika kita gagal mengimani Taurat dan Injil, tetapi tidak ada barangnya. Karena waktu kita berbicara Allah berfirman kepada Musa, kepada Abraham, itu turun dalam wujud manusia. Sudah pernah. Bukan Yesus Kristus saja. Yesus Kristus turun di dalam perjanjian baru, di dalam nanti gelarnya sebagai Mesias. Tetapi ketika Allah datang kepada Abraham melalui sang firman, itu bisa dalam bentuk manusia. Datang kepada Yakub seperti malak Elohim, datang kepada orang Israel seperti tiang awan tiang api. Jadi sang firman itu bukan kata-kata. Dia bisa mewujudkan diri, menyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang dia kehendaki, bukan requestan manusia, dan manusia mengatakan dia tidak bisa jadi ini, tidak bisa jadi itu. Itu keliru sekali. Maka Ibu Yuni bertanya, mana suara saya? Karena Bu Yuni sebatas manusia, suara Ibu tidak kemana-mana. Suara Ibu ada di dalam Ibu. Maka kalau Allah berfirman, ya, Allah berfirman kepada Nabi, misalnya seperti itu dalam bentuk kata-kata. Tetapi Allah juga bukan berfirman dalam bentuk kata-kata, tetapi dia menyatakan diri kepada Abraham seperti manusia. Tolong dibaca kitabnya, kalau punya kitab. Ya, seperti itu. Bang Justin, silakan. Tadi Bang Zuma melakukan fitnah terkejam ya siang ini, yang Bang Zuma harus minta maaf ya, karena kami tidak ada yang mengilahkan kemanusiaan Yesus. Anda fitnah, Bang. Tolong ditariklah. Jadi Anda sudah mengatakan tadi, kalam lafsi, Yesus kalam lafsi, ya sudah fix, kalam nafsinya terletak pada dirinya, praeksistensinya, dan keilahiannya adalah sang firman, pikiran Allah, hikmat Allah, wahyu Allah. Lukas 2 ayat 32 mengatakan dia adalah tanda, dia adalah terang bagi segala bangsa. Dan dikatakan dalam Quranmu juga, Yesus itu adalah apa? Hakim. Oke, sudah, Bang. Yang benar. Oke, sudah, Bang. Terima kasih. Oke. Tadi katanya minta di ini ya. Apa tadi? Maju, jadi di closing aja, Bu. Karena pembahasannya situ-situ aja tuh. Oke, kesimpulannya bahwa Bang Zuma dengan Bu Yuni itu tidak memahami ketrinitasan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Baik, Bu, baik. Jadi tidak memahami, jadi memaksakan logika terhadap keilahian Allah. Jadi kalau Kristen itu closing aja, Bu kesayangan, di closing aja. Boleh close ya. Boleh close ya. Boleh kalau close mungkin saran saya closing ini kita dikasih masing-masing 3 menit satu orang, boleh nggak? Boleh. Iya, oke. 3 menit satu orang dalam hal bertanya kah atau jawab? Enggak, closing aja, Bu. Jadi rangkuman dari materi kita. Oke. Ya, dan usul closing tidak memunculkan pertanyaan atau prediksi, tapi memperkuat premis masing-masing gitu aja. Terima kasih. Baik. Oke, mulai dari 3 menit ya. Ya, silakan Bu Yuni. Gini loh, umpamanya. Oke, 3 menit ya untuk Yuni. Tentang ketuhanan. Kalau ketuhanan dalam Islam tuh ya kalau dibilang jelas dah menjelaskan seperti itu. Memang Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya saya nggak mau singgung tentang itu ajaran yang lain kan, tentang kami saja. Dan kalau umpamanya kalamullah itu dalam Al-Quran, kenapa sih kami tidak pernah menyembah Al-Quran walaupun itu disebut kalamullah? Ya karena memang itu adalah firman Allah. Mau apa kami menyembah firman kan? Sedangkan kami seharusnya memang menyembah Allahnya aja. Tadi juga tentang suara Bu Yuni seperti itu kan. Ya, Yuni tanyakan itu, ketika Yuni diam, apakah suara Yuni itu hilang? Apakah Yuni bisu? Enggak kan? Ya Yuni diam ya diam. Bukan berarti ketika Yuni diam itu kok suara Yuni hilang atau suara Yuni bisu. Enggak. Yang tadi satu pertanyakan itu ya
suara Yun yang sudah mengalir itu. Mengalir nih. Umpamanya Yun bilang Al-Quran. Apakah Al-Quran yang perkataan Al-Quran Yun itu balik sama Yun? Enggak. Dia nggak akan balik sama Yun, dia akan pergi dan mengalir. Seperti itu. Menurut Yun lah, menurut itu. Dan lagi, kalau seperti umpamanya Allah Yun, ya udah jelas lah. Ya maksudnya kalau menurut Yun kan, seperti itu. Kalau umpamanya Yesus, bukan Yesus, Allah Yun jelas tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah tuh istilahnya tidak bisa dalam dunia yang fana ini, tidak bisa, bukan tidak bisa atau tidak mampu atau tidak kuasa, tapi memang dimensi kita, dimensi mata kita, telinga kita memang belum mampu karena berbeda sekali frekuensinya. Dengan untuk saya gitu, untuk nabi-nabi pun menerima Allah yang betul-betul ketika Allah Tuhan itu datang ke bumi ini. Itu menurut Yun lah. Dan lagi udah masih lama ya waktunya. Ya udah gitu aja, nggak ngerti. Oke, lanjut ya. Mbak Yuni, banyak yang typing Suruki ke Yuni ke Yuni. Lah gue kok mau dikit kan kacau, udah lah gue dapet koinnya sedikit, paling sedikit. Nah. Oke, thank you semua, makasih. Udah lanjut yang lain. Oke, sekarang Bang dari pihak Kristen ya, Bang Juma. Iya boleh Bu, silakan dari pihak Kristen, habis itu saya lagi. Oke. Silakan Bang Justin atau Bang Jeki menanggapi. Saya dulu lah, nanti Pastor Jeki. Jadi gini, sedikit saja saya, karena kan ini closing ya. Jadi saya pikir gini, terima kasih Bang Zuma, apresiasi yang terbesar untuk Bang Zuma dan Bu Yuni dari saya pribadi, dan juga kepada host dan juga pastor. Karena melalui diskusi ini, meskipun sekeras apapun, ya kita tetap berteman, begitu ya. Tulus dari hati saya, supaya kami orang Kristen juga punya kesempatan untuk menjelaskan kesalahpahaman, meluruskan, dan menempatkan perbedaan itu pada tempatnya, bukan untuk dipaksakan. Substansinya sedikit saja yang mau saya sampaikan di closing ini, bahwa kebenaran iman Kristen itu pertama sudah jelas ya dari awal, dan gereja berproses dari abad ke abad, kita berkonsili, berkonsensus, bersidang secara oikumenis seluruh gereja saat itu untuk menegaskan bahwa Allah itu esa, pencipta langit dan bumi, dan juga firman atau anak yang tunggal itu nuzul di dalam rupa manusia, pribadi manusia, bukan manusia jadi-jadian, tapi manusia yang sepenuhnya sama dengan kita semua, tetapi dia tidak dicoba, dia dicoba dan tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Nah, mengapa kekudusan ini penting bagi umat Kristen dan dicontohkan oleh Yesus yang sebagai Adam kedua? Karena Yesus berkata di Yohanes 3:3, tidak seorang pun melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan lagi di dalam roh. Kelahiran secara roh bicara keselamatan secara roh. Manusia saat ini yang beriman kepada Kristus sudah diselamatkan secara roh. Saat ini kami menunggu keselamatan secara jasmani. Filipi 3:20-21. Jadi manusia sangat berharga di hadapan Allah, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal itu Yesus Kristus, yang tidak berdosa untuk dalam tanda kutip ya, dianggap seperti berdosa, Roma 8 ayat 3. Supaya apa? Untuk membuktikan di hadapan Allah bahwa manusia itu bisa taat. Filipi 2:6-11. Ketaatan Yesus di Roma 10 atau Roma 5 mengalahkan ketidaktaatan Adam. Jadi Yesus Kristus datang bukan untuk menunjukkan, ini saya Bapa, bukan seperti itu. Tapi menunjukkan ini saya adalah gambaran dari Adam. Yang Adam adalah gambaran dari Allah Bapa dalam hal kemuliaan. Mazmur 8. Jadi mohon dengan segala hormat, teman-teman Muslim melalui sesi kita siang hari ini, izinkan kami untuk menegaskan bahwa iman Kristen tidak menyamakan Yesus dengan Allah Bapa. Keilahian Yesus terletak kepada praeksistensinya sebelum ada manusianya, sudah ada keilahiannya, karena keilahian itu bicara tentang kalam nafsi atau sang logos itu dalam bahasa Alkitab. Jadi Yesus saat ini pun masih di sorga sebagai manusia, dia menjadi pintu dan jalan. Dia melakukan tugas keimamatannya. Ibrani 10 ayat 1. Jadi saya pikir itu saja, semoga diskusi ini bisa berdialog ke depan dengan lebih baik lagi. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih. Giliran saya ya Bu ya. 3 menit ya. Silakan Bang. Baik, makasih. Jadi kami di dalam ajaran agama Islam itu, teman-teman sekalian,
mendudukkan perkara konsep ketuhanan untuk kita saling menghargai antara satu agama dan agama yang lain. Silakan kita kemudian menjabarkan tentang agama kita, ya tentu dengan cara-cara seperti inilah yang kita inginkan. Kalau kemarin-kemarin ada hal yang keliru, ada hal yang salah, ya saya minta maaf dan juga kemudian mewakili teman-teman Islam juga minta maaf. Terkait dengan tema kita, dalam Al-Quran surah Yasin ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi segala sesuatu yang kemudian Allah inginkan, Allah cukup berfirman. Allah cukup berkata, kehendaknya kemudian disampaikan dengan dia berkata. Lalu kemudian di dalam ayat lain diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan dirinya pada para nabi untuk kemudian diajarkan bahwa sampaikan kepada manusia, akulah Tuhan, tidak ada yang lain, maka karena itu sembahlah aku. Sedangkan yang bukan Tuhan tapi dia adalah utusan yang benar, itu sudah pasti tidak akan mengajarkan untuk menyembah atau menuhankan dirinya di samping daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau teman-teman Kristen kemudian mengatakan bahwasanya hanya iblis yang memerintahkan dirinya untuk disembah, itu keliru. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan dirinya untuk disembah. Tuhannya para nabi juga dalam kitab-kitab yang Anda imani juga mengajarkan dirinya untuk disembah. Bahkan memerintahkan orang untuk membunuh ketika ada oknum yang mengajarkan untuk menyembah kepada ilah lain selain daripada dirinya. Karena Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam iman kami, itu adalah Allah yang pencemburu. Itu adalah Tuhan yang pencemburu, yang kemudian senantiasa menghukum manusia berdasarkan dengan apa yang manusia perbuat. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu sangat jelas, di luar Allah itu adalah ciptaan. Apapun dia, seperti apapun hebatnya, mau kayak apapun dia, maka dia adalah makhluk. Al-Quran saja yang adalah kalam Allah, karena dia nuzul kemudian menjadi hal baru, maka Al-Quran itu saya sifati sebagai makhluk. Tetapi muatan yang ada di dalamnya itu adalah kalam Allah, kehendak Allah. Apa yang ada di dalamnya itu adalah keinginan Allah. Sehingga tidak ada satu manusia pun yang kemudian menuhankan Al-Quranul Karim. Nah, lalu dalam keimanan kami, kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu tidak seperti tiba-tiba lahir, tidak. Tapi dimulai dengan perintah. Ada kalam nafsi yang keluar daripada Allah, kalam nafsinya dihantarkan oleh malaikat, malaikatnya kemudian menyampaikan kepada Maryam, Siti Maryam kemudian hamil dan melahirkan sosok manusia. Manusia ini adalah kalam nafsi. Kenapa kalam nafsi? Karena dia adalah sesuatu yang baru, berasal daripada kalam nafsi yang ada pada diri Allah. Allah memerintahkan, aku hendak engkau hamil dan melahirkan seorang nabi, seorang rasul yang telah aku beri kitab Injil, yang engkau beri nama Isa putra Maryam. Apa yang terjadi? Kalam nafsi ini kemudian menjadi kalam nafsi. Demikian. Makasih Bu. Makasih teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, makasih. Saya tidak sadar saya mute. Oke, Bang Justin atau Bang Jeki yang menanggapi. Closing Bu. Ini closing 3 menit. Closing statement, Bu. Closing. Ya, jadi dalam diskusi ini kesepakatan kita itu satu, bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, terima kasih untuk waktunya untuk Bung Zuma dan juga Bu Yuni terkait dengan diskusi kita hari ini. Nah, maka perlu kita tegaskan sekali lagi bahwa iman Kristen itu berkaitan dengan peristiwa. Ya, jadi iman Kristen itu ada karena peristiwanya terlebih dahulu. Nah, sehingga kalau kita melihat teman-teman mungkin mengalami banyak sekali kesulitan memahami iman Kristen, karena memang inkarnasi itu tidak dipahami di dalam lingkup lingkup pemahaman yang secara formal. Tetapi inkarnasi ini dipahami dalam kultus teologi, bahwa tujuan daripada inkarnasi itu adalah Allah menyatakan diri kepada manusia. 1 Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18 maksud saya.
Kemudian untuk memberikan suatu teladan bagi kehidupan manusia, 1 Petrus 2 ayat 21. Kemudian menghancurkan pekerjaan setan, 1 Yohanes 3 ayat 8. Untuk menyediakan korban bagi dosa manusia, Ibrani 10 ayat 1 sampai 10. Untuk memenuhi perjanjian kepada Daud. Jadi ini terkait dengan peristiwa yang jauh sebelum kita berbicara tentang Alkitab itu sendiri. Bahwa iman Kristen meyakini Allah yang sejati itu adalah Allah Israel, dan itu adalah puncak daripada semua bapa orang beriman. Ya, maka kita meyakini Abraham. Dan apa yang dikatakan di dalam kitab suci terkait dengan Allah-Allah lain yang dikatakan di dalam 1 Tawarik, ya, ayatnya yang ke-16 dan 26, ini menjadi iman orang Kristen yang sangat fundamental menurut saya. Bahwa dikatakan di sana dalam 1 Tawarik 16:26, dan segala Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Nah, oleh karena itu tentu kami beriman kepada Allah yang selalu menyatakan diri, sebab itu adalah Allah yang sama yang berbicara kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga tidak mungkin dapat dipungkiri kemampuan Allah untuk menyatakan diri, itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindarkan. Bahwa kami tidak pernah merequest Yesus harus jadi manusia. Yesus harus menyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang mungkin kita request. Tidak perlu. Dan tidak bisa. Karena waktu dia menjadi manusia, waktu dia menjadi manusia kepada Abraham, dia menjadi tiang awan, tiang api melalui sang firman kepada nabi-nabi yang lain. Dia independen dengan segala keputusannya. Maka kami hanya mempelajari bahwa Allah bangsa lain dinyatakan dalam Alkitab. Ada memang Allahnya. Tetapi adalah Allah yang berhala, kata Alkitab. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi, yakni Allah Israel. Nah, maka itu yang menjadi kekuatan dalam iman Kristen, bahwa Tuhan kami tidak pernah kami batasi, tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C. Atau kami memasang pagar di Tuhan kami, harus jadi seperti apa yang kami mau. Tetapi ketika firman Allah menjadi manusia, bukan hasil juga dari permintaan kami. Tetapi karena ada peristiwa yang harus terjadi sesuai dengan rencana Allah. Dan kami mengetahui itu, sebab Allah yang menyatakan dirinya. Amin. Bang Jeki, Thank you, terima kasih. Bu Yuni, thank you. Oke, silakan Bang Juma lagi. Diri ya, oke, makasih. Saya ini siapalah, saya baru belajar, masih dalam tahap belajar dan masih